Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Pewartaan atau kerigma menjadi ujung tombak untuk mewartakan Yesus Kristus secara lantang di tengah keluarga maupun masyarakat umum. Cara hidup keluarga Katolik yang penuh cinta kasih, pengorbanan, dan pengampunan, serta pengakuan iman kepada Yesus Kristus lewat aneka doa keluarga merupakan pewartaan dari atas atap rumah kepada semua orang. Banggalah terlahir sebagai seorang Katolik dan mempertahankan iman Katolik ini sampai mati. Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekayaan sejati, Engkau memberikan kepada gereja teladan hidup dan pengabdian Santo Benediktus. Di tengah segala kesibukan dunia, Dia mengajak kami untuk merenungkan sabda-Mu, juga di dalam kerja tangan. Semoga melalui doa dan karya, kami mewartakan nama-Mu kepada semua orang. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut,
karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus berkata, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa apa yang Yesus alami, entah penerimaan atau penolakan, juga akan dialami oleh para utusannya. Jangan menjadi gentar dan takut apabila mengalami penolakan dan aniaya. Lewat Injil hari ini, Yesus justru membakar para utusannya untuk lantang dalam mewarta, bersaksi, atau berkatekese tentang apa yang sudah kita terima dari Yesus sendiri. Beritakanlah, siarkanlah kepada semua orang, terutama lewat sikap dan perilaku hidup kita yang baik. Apa yang kita terima dalam gelap, ketersembunyian, dan mungkin ketakutan karena merasa kecil dan kurang percaya diri, harus disampaikan dalam terang tanpa ketakutan. Jangan takut kepada orang-orang yang memusuhi kita oleh karena nama Yesus. Kita selalu ada dalam perhatian dan perlindungan Tuhan, sebagaimana Dia memperhatikan burung pipit di udara. Bacaan-bacaan kudus sepanjang minggu ini berbicara tentang perutusan dan pewartaan. Amos diutus dan mewarta di Israel. Dia berhadapan dengan imam di Betel. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menyediakan diri sebagai utusan setelah
mulutnya disentuh bara api oleh seorang malaikat. Dan Santo Benediktus melalui cara hidupnya di Subiaco dalam ketersembunyian mewartakan Yesus Kristus dengan sangat lantang sampai zaman sekarang. Cara hidup para rahib Benediktin yang didirikan oleh Santo Benediktus tetap menarik untuk kehidupan manusia zaman modern ini, dan berteriak dengan lantang mengajak orang-orang yang sibuk bekerja untuk sejenak menarik diri dari kesibukannya dan mengajak mereka untuk mengunyah sabda Allah. Motto Santo Benedictus, ora et labora, berdoa dan bekerja. Doa merupakan pengakuan kita bahwa kita orang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kerja merupakan aktualisasi diri dan partisipasi dalam karya keselamatan Allah. Setiap orang butuh diakui keberadaan dirinya. Dengan mengakui orang lain, berarti kita menerima orang lain itu seutuhnya, seperti apa adanya dia, dan menjadikan orang itu berharga. Beriman kepada Yesus Kristus membutuhkan keberanian kita untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di hadapan semua orang. Dengan mengakui Yesus di hadapan semua orang, Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Perkataan Yesus untuk bertahan sampai akhir meliputi juga pengakuan iman kita akan Dia sampai mati. Maka bertahanlah, cintailah iman kekatolikan kita sampai mati, dan dalam kesetiaan kita itulah Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin setia mengakui nama-Mu di hadapan semua orang. Kami akan berjuang untuk terus mewartakan nama-Mu dengan lantang melalui cara hidup kami yang pantas. Semoga setiap waktu menjadi waktu yang baik untuk bersaksi. Engkau kami agungkan dalam perutusan hidup kami sekarang dan sampai kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang mau bersaksi tentang Yesus Kristus dengan lantang dan mengakuinya sampai pada kesudahan hidup kita, diakui Yesus di hadapan Bapanya
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.